saya perkenalkan dulu Pak, alhamdulillah sudah bergabung dengan kita ya, Pak Ade dari, Selamat siang semuanya. ya oke, Pak Ade, Bapak Ade Maulana Saputra, trainer kita hari ini dengan latar belakang pendidikan di bidang ekonomi, beliau adalah ahli finance untuk lembaga training sistem akuntansi software yang sudah berdiri sejak tahun 2013. Dan beliau bergabung di FIC Institute ini sejak tahun 2018. Begitu ya Pak Ade ya? Iya betul Pak. Nah, udah gabung juga nih dari kita, yaitu ada Bapak Agus dari BSM yang nanti akan memperkenalkan produk mikronya Bank Syariah Mandiri mungkin di sesi akhir pelatihan. Begitu ya Pak Agus? Baik Bu, terima kasih. Oke, selamat siang Pak Agus. Ya, sebelum masuk ke sesi pelatihan, saya mau umumkan aturan di pelatihan kita kali ini. Mohon Bapak Ibu di-mute-kan selama sesi pelatihan berlangsung. Gitu mari kita simak materi-materi pelatihannya. Untuk sesi tanya jawab nanti kita berikan setelah pemaparan materi dari Bapak Ade. Begitu ya Bapak Ibu ya. Baik, untuk absensinya jangan lupa nanti boleh dibantu Mas Ahmad. Sudah? Oke. Ada link absensi di chat. Boleh Bapak dan Ibu silakan absen dulu. Sambil kita tunggu lagi teman-teman yang lain. Ada 26. Gimana Bapak Ibu, apakah sudah menonton video yang saya share? Saya dan Mas Ahmad share di grup. Sudah kan ya? Sudah ada beberapa list pertanyaan yang nanti mungkin akan dijawab oleh Bapak Ade gitu ya. Oke, mohon diisi absensinya melalui link yang di-share di chat. Sudah? Oke, baik. Sudah bisa dimulai mungkin ya, kita masuk ke sesi pelatihan. Pak Ade, saya persilakan. Oke, saya akan mempresentasikan aja ya. Saya langsung masuk ke PowerPoint-nya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para peserta Akademi Wira Usaha Mikro. Mungkin saya akan mengulangi ya. Perkenalkan, nama saya Ade Maulana Saputra. Saya bekerja di FAC Institute. Posisi saya sendiri di FAC ini adalah sebagai bisa dibilang konsultan akuntansi. Atau lebih tepatnya adalah trainer software akuntansi. Mungkin dari Bapak dan Ibu di sini pernah dengar nama software yang namanya Accurate. Kalau udah pada tahu, udah pada dengar, alhamdulillah ya. Materi kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen keuangan. Oke. Apa sih manajemen keuangan itu? Mungkin secara singkatnya bisa dibilang ngatur keuangan, ngatur duit. Oke. Kita pakai bahasa sehari-hari aja ya, jangan formal-formal banget. Ya, bisa dibilang kita ngatur duit, atau secara globalnya, secara garis besarnya kayak gini. Segala kegiatan usaha yang berhubungan dengan bagaimana cara memperoleh modal kerja, menggunakan dan mengalokasikan dana atau aset yang dimiliki untuk mencapai tujuan usaha. Itu yang bisa dibilang sebagai pengertian manajemen keuangan. Lalu apa sih fungsinya manajemen keuangan itu, untuk apa gitu? Fungsinya tersendiri itu yang pertama untuk perencanaan keuangan.
Oke. Terus bisa juga untuk budgeting atau anggaran perencanaan. Terusnya untuk controlling, pengendalian keuangan. Terusnya ada lagi pemeriksaan keuangan perusahaan. Terus ada juga untuk pelaporan keuangan perusahaan. Oke. Karena manajemen keuangan menjadi bagian yang sangat penting bagi semua jenis usaha. Oke. Itu pengertian secara garis besar, pengertian dan fungsi dari manajemen keuangan. Nah, di sini manajemen keuangan bisa diilustrasikan seperti gambar berikut ini, Pak. Ada mobil. Nah, tujuan kita ke kota nih ceritanya. Tapi kita mengendarai mobil tanpa kaca spion. Apa bisa sampai kota? Bisa. Cuman dengan resiko. Ketika kita mau belok kanan atau kiri, bisa namanya nyerempet orang, atau nyerempet mobil, atau nyerempet motor. Seperti itu resikonya ketika tidak ada kaca spion. Lalu, bawa mobil tapi tidak ada speedometer. Tidak ada pengukur kecepatan. Gimana tuh? Coba. Jadi kita tidak tahu kecepatan mobil kita apakah cepat, sangat cepat, atau terlalu cepat. Oke? Lalu ada lagi tanpa full meter atau pengukur bensin, ya bisa nggak kita sampai kota tujuan? Bisa. Bisa nggak kita mogok di tengah jalan? Bisa. Karena apa? Kalau resikonya kita mogok di tengah jalan, berarti kan kita harus ngedorong. Kita nggak tahu takaran bensin kita apakah sampai tujuan, seperti itu. Terus ada lagi, misalkan di mobil kita nggak ada peta, ya. Kita mau ke kota tujuan, tapi kita nggak ada peta nih. Bisa nggak sampai tujuan? Bisa. Cuman dengan resiko. Misalkan kita muter-muter nyari alamat. Bisa nyasar. Bisa kehabisan bensin. Terusnya bisa, apa lagi? Ketika nggak ada peta. Bisa jadi ketika kita nggak ada peta, bukannya semakin dekat dengan tujuan kita, malah makin jauh dengan tujuan kita. Nyasar, gitu kan? Karena apa? Karena tidak tahu perkiraan waktu sampai tujuannya kapan. Itulah gambaran ilustrasi manajemen keuangan. Oke, diibaratkan seperti itu. Nah, karena mungkin bapak-bapak dan ibu di sini tahu pengertian dari perbedaan antara corporate dengan UMKM. Saya pernah baca postingan kayak gini soalnya nih. Ada sebuah postingan dari Instagram itu Bapak Subiakto selaku praktisi brand Indonesia dengan pengalaman 51 tahun. Oke. Yang menarik untuk dibaca. Kalimatnya kayak begini. Pertama, corporate, kekuatanmu adalah kelemahanmu. Dan UMKM, kelemahanmu adalah kekuatanmu. Oke? Terus UMKM, gitu kan? Kekuatan corporate adalah mereka besar. Oke? Corporate besar. Besar dari segi apa? Segala sesuatu berkaitan corporate identik dengan kata besar. Gedungnya besar, asetnya besar, omset besar, biaya besar, karyawannya banyak. Ya, di sini bisa menjadi kekuatan ataupun kelemahan di saat yang sama. Hal ini akan sangat jelas terlihat ketika mengalami pergeseran ekonomi global seperti sekarang ini. Untuk beradaptasi dengan lingkungan dengan segera mungkin,
corporate yang besar ini bisa menjadi hal yang memperlambat proses adaptasi yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Contohnya nyata dialami oleh perusahaan taksi dan Gojek, misalkan gitu. Dikarenakan pergeseran kebutuhan pasar penumpang. Oke, tahu sendiri konfliknya antara kayak taksi sama Gojek itu gimana. Oke. Terusnya beda lagi. Apa ya? Terusnya pengertian UMKM. UMKM sendiri mempunyai kelemahan yaitu apa? Kecil. UMKM itu kecil. Namun hal ini bisa menjadi kekuatan pada saat terjadi pergeseran pasar, Pak. Tuh, kecil tapi bisa menjadi kekuatan pada saat terjadi pergeseran pasar. Wah, karena apa? UMKM bisa bergerak cepat dan lincah dalam proses adaptasi dikarenakan ukurannya yang kecil. Hal yang perlu diperhatikan oleh UMKM adalah pada saat ingin berekspansi menjadi perusahaan atau corporate, maka harus mempersiapkan strategi dikarenakan akan kehilangan keuntungan kecil sebagai UMKM. Itu harus belajar lagi. Seperti itu untuk perbedaan UMKM dan corporate. Lanjut lagi. Di slide selanjutnya di sini dijelaskan dari gambar tersebut, apa sih hubungan manajemen keuangan dan COVID-19? Nah, apa hubungannya manajemen keuangan dan COVID-19? Jadi gini, pada saat normal, banyak perusahaan fokus mencari omset sebesar-besarnya, laba setinggi-tingginya. Bayangkan kayak gitu pada saat kondisi normal, ya. Omset sebesar-besarnya, laba setinggi-tingginya. Contohnya, misalkan beli barang harga 10.000. Ketika ngejual barang, minimal keuntungan itu harus 30%, misalkan kayak begitu. Ketika kondisi normal ya. Lalu semisalkan ada customer atau pelanggan datang yang nawarnya 10.000 dari 30% kan 13.000. Lalu ada customer nawar datang 12.000 dapat nggak Pak? Bu, bisa nggak? Kayak gitu. 12,5 bisa nggak? Nggak. Lah, kebanyakan pada saat kondisi normal itu banyak yang menolak. Karena dia percaya diri, istilahnya kondisi normal kok. Banyak nanti pelanggan juga yang mau dengan harga 13.000. Misalkan kayak gitu. Bisa nggak kondisi kita di saat normal dipakai di saat new normal? Susah. Seru. Karena apa? Karena kalau kondisi sekarang banyak perusahaan itu fokusnya ke cash flow agar uang berputar dan usaha bisa terus berjalan, bertahan. Untung dikit nggak masalah, yang penting dia bayarnya cash, jangan tempo. Ya, tempo 30 hari sama aja gitu. Yang penting tuh dia keluar barang atau kita ngeluarin jasanya, bayarnya cash pada saat itu walaupun untung dikit. Yang penting duit itu bisa kita putar kembali. Ya, intinya untuk bertahan di kondisi seperti ini, Pak, Bu. Seru kan kondisi kayak gitu. Lanjut lagi. Oke, sebelum ke situ, ada lagi contoh. Siapa sih yang di sini yang nggak kenal perusahaan Pizza Hut? Yoi. Keren kan Pizza Hut? Dulu, dulu itu saya itu Pizza Hut itu adalah restoran besar. Enak, kemasan menarik, jaringan ada di mana-mana, brandingnya kuat, itu yang dikenal Pizza Hut. Namun, ketika kondisi new normal terjadi, maka mereka tidak bisa melakukan dengan cara yang biasa. Apapun dilakukan agar perusahaan bisa bertahan, walau harus turun ke jalan sekalipun. Jadi intinya,
kita harus kreatif di masa seperti ini, ya. Bos saya sendiri itu pernah bilang kayak begini ke anak-anak buahnya, pernah bilang situasi yang luar biasa harus dihadapi dengan cara yang luar biasa. Jangan situasi sekarang itu termasuk situasi yang luar biasa dihadapi dengan cara biasa, itu nggak bisa. Kita harus luar biasa juga dengan situasi, jangan mau kalah sama situasi. Pasti ada jalan, ya. Pasti ada jalan asal kita ada kemauan, gitu. Lanjut lagi. Nah, di sini juga dari kantor saya, dari bos saya pernah bilang kayak gini. Di kondisi normal Anda harus bekerja keras. Maka di kondisi tidak normal Anda harus bekerja lebih keras. Tuh. Jangan dibalik ya. Ntar dikata new normal kondisi kayak gini, kita harus kerja keras. Lalu kemarin normal nggak kerja keras, kerja biasa-biasa aja, kayak gitu, nggak kayak gitu. Jadi jangan terbalik. Jadi ketika di normal kita harus bekerja keras, maka di kondisi tidak normal Anda harus bekerja lebih keras. Contohnya seperti bapak-bapak dan ibu sekarang ini, kita semua sekarang ini yang lagi belajar, luangkan waktu, istilahnya dari jam-jam normal kita. Yang biasa jam kerja dari pagi sampai sore, kita luangkan sampai jam 9 malam, atau kita pakai untuk belajar, atau kita pakai untuk mencari jaringan, yang biasanya, karena ini jasa ya, yang biasanya nolak, Minggu tolak, Senin nolak, gitu kan, misalkan ada hari-hari penolakan. Tapi ketika ada customer maunya hari itu, kita tolak, nggak bisa kayak gitu. Dalam kondisi seperti ini, kita itu nggak boleh pilih-pilih makanan. Ya, kita harus menyesuaikan seperti itu, ya. Next, oke. Terusnya pembukuan sederhana. Apa sih pembukuan sederhana? Nah, pembukuan sederhana adalah pencatatan yang dilakukan secara teratur, yang berkaitan dengan transaksi keuangan, ya. Jadi pencatatan kita harus teratur nih, jangan mau kagak-kagak, ya. Jadi harus berkomitmen, harus terima konsekuensinya. Seperti apa? Uang masuk itu jelas sumbernya, terus uang keluar tujuannya juga jelas, kayak gitu ya. Ada beberapa unsur dari 3 ini, yang pertama itu terpisah. Nah, ini yang harus benar-benar ditekenin, terpisah antara uang pribadi dan uang usaha. Itu harus dipisah, Pak, Bu. Ya, jangan dicampur kalau bisa, ya. Walaupun misalkan kalau dicampur itu harus dicatat, ya. Biar kelihatan nanti. Ini banyak untung kita seharusnya gede, tapi karena ada pribadi kita yang masuk, jadi untungnya kecil. Misalkan gitu, nanti akan dicontohkan di laporan laba ruginya, ya, biar kelihatan. Kayak gitu. Ini berkaitan juga operasional. Operasional pun juga harus jelas, ya. Jelas antara operasional pribadi atau operasional untuk usaha, ya. Harus jelas transaksinya. Nah, terus kembali lagi nih, teratur. Pencatatan harus dilakukan secara teratur. Ini juga harus ditekenin. Jangan maunya di awal doang. Jangan istilahnya gencor-gencornya. Di awal doang nih, lagi asik-asiknya nyatet, entar di pertengahan udah males. Jangan kayak gitu. Ya, jadi harus teratur. Ya, pengen kan laporannya rapi, pengen kan laporannya kelihatan, gitu kan. Nah, terusnya kita lanjut lagi. Nah, di gambar ini, bagaimana cara pembukuan sederhana? Mungkin Bapak dan Ibu bisa melihat sendiri ya. Ini adalah gambar lemari baju. Ya, lemari baju. Pembukuan sederhana bisa kita asumsikan seperti gambar lemari baju. Ya. Yang gambar A rapi banget, yang gambar B berantakan banget. Kita harus membuat pos untuk setiap transaksi. Ya,
Contoh ini di gambar A ini bajunya ibu di tempat ibu, bajunya bapak di tempat ya. Jangan nanti baju ibu di tempatnya bapak, baju bapak di tempatnya anak. Berantakan, kita nyarinya juga susah. Harus masing-masing posnya. Kan kalau berantakan nggak enak dilihatnya. Sama kayak gambar lemari yang gambar B. Ya kan? Ini udah berantakan, kita nyarinya susah. Kalau di dunia nyata, ini udah diomel-omelin bini. Ya, kalau ketika kita menempatin bajunya salah atau istilahnya yang gosok, kalau lakinya yang gosok, kalau yang bininya yang gosok berarti kan bininya yang diomelin. Pasti kan nyari-nyari nih ya kan ya. Celana bapak mana nih? Gitu. Ada di situ lemari. Cari apa kata itu? Oh ternyata ada ditumpukan baju ibu kayak begitu. Kan kalau misalkan gambar, misalkan kan kalau naruh pos-posnya enak nih kayak gambar A nih, nyarinya juga enak. Dilihatnya pun juga enak, ya kan? Seperti itu gambaran pembukuan sederhana. Oke. Maaf. Lalu, proses pembukuan sederhana. Nah, proses pembukuan sederhana dalam melakukan pembukuan sederhana untuk usaha mikro, kecil, dan menengah, secara teori akuntansi itu ada 8, Pak Bu. Tapi ini yang paling penting, ya ada 3. Yang paling penting itu yang pertama, buat pos pencatatan, oke? Buat pos pencatatan yang sering terjadi di usaha Anda. Jadi sebelum ada transaksi, nanti bikin pos-posnya dulu masing-masing, ya. Biar nanti kalau misalnya ada transaksi A, enak tinggal taruh, oh A di sini, transaksi B, B di sini, seperti itu, ya. Terusnya pencatatan transaksi, ya. Catat transaksi berdasarkan pos yang sudah dibuat, oke. Jadi sebelum mencatat transaksi, kita itu harus bikin posnya terlebih dahulu. Tapi kalau misalkan di transaksi ternyata posnya nggak ada nih, ya udah bikin baru posnya, itu nggak masalah. Lalu apalagi ada namanya susun laporan keuangan. Nah, berdasarkan pos dan transaksi yang sudah dicatat buat laporan keuangan. Nah, nanti ketika misalkan pos sudah terbentuk, transaksi terbentuk, baru nanti bisa kelihatan laba dan ruginya. Ya. Laba ruginya kelihatan, bisa buat laporan raca, asalkan awalnya itu dicatat, dibuat pos-posnya. Nanti akan diajarkan ya, ada sesi latihannya. Cara membuat pos dan bikin laba, rugi, dan racanya. Lanjut. Harga pokok penjualan. Apa sih harga pokok penjualan? Nah, di sini bisa kita lihat pengertiannya. Menjual dalam kegiatan usaha. Nah, jasaan ya, jasa biasanya nggak memproduksi ya. Biasanya hanya jual jasa seperti itu. Terusnya manfaatnya apa? Sebagai patokan menentukan harga jual, mengetahui laba perusahaan. Nah, setahu saya kalau jasa itu nggak ada HPP, biasanya langsung dibiayakan, betul nggak? Gitu. Tapi nanti ada cara kok buat menghitung yang jasa HPP-nya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, untuk metode perhitungan HPP itu ada banyak. Ya, metodenya ada banyak, cuman sekarang kita fokus ke usaha dagang, usaha jasa, dan usaha produksi. Oke. Yang difokuskan untuk sekarang berarti kan usaha jasa ya. Ini menggunakan metode periodik usaha dagang. Oke, kalau ini untuk dagang kita skip dulu. Dagang, fashion, dagang. Nah, di sini ada nih, menggunakan metode usaha jasa. Nah, kalau mau hitung berdasarkan HPP jasa gimana? Seperti ini, biaya tetap ditambah biaya tak tetap, lalu dibagi jumlah
jumlah jasa. Contohnya itu kayak apa ya? Kayak bimbel istilahnya. Jumlah produksi itu istilahnya kayak bimbel. Per jamnya berapa, biaya tetapnya apa, biaya tak tetapnya apa, kayak gitu. Nanti dicontohkan ya, di contoh kasus ya, transaksi ya. Nah, di sini bisa dilihat biaya tidak tetap. Oke, biaya tidak tetap itu yang dimaksud apa? Bahan baku, terusnya tenaga kerja langsung atau komisi dan lain-lainnya. Pengertiannya bahan baku apa? Kayak misalkan apa ya? Kalau ekspedisi itu misalkan pakai lakban, terus ada lain-lain yang bersifat menggunakan bahan. Kayak gitu ya. Kita lanjut lagi. Nah, di sini ada contoh kasus nih, kita ngambil kan yang sekarang itu kan yang lagi gencar-gencarnya jasa delivery nih. Lagi ada saingan tuh, ada JNT, ada JNE, ada Ninja. Nggak tahu nanti ke depannya bakal ada apa lagi dah. Ini contohnya, Bapak Lukman mempunyai kantor pengiriman barang ekspres dokumen. Setiap pengiriman dokumen dibutuhkan bahan baku berikut. Nah, ini bisa kita sebut sebagai bahan baku nih. Apalagi yang dibutuhkan ketika misalkan kita mau ngepak ya istilahnya, ngepak dokumen tersebut. Ya, ini contohnya satu dokumen. Nah, ini seharusnya 2000 ya. Ini tipe nih. Ini seharusnya harga per unit 2000, totalnya 2000. Asumsikan untuk setiap hari bisa mengirim dokumen sebanyak 50 dan butuh bensin sebanyak 20.000 per pengiriman. Setiap pengiriman akan dikenakan charge fee marketing sebesar 1.000. Berapa HPP per pengiriman? Nah, sekarang kita ngitung HPP-nya nih. Sebelum kita slide ke kanan, itu ada jawabannya. Nah, cara penghitungannya gimana? Berarti kan 2.170 dikali 50. Ya. Habis itu, apa lagi? Terusnya nanti 20.000 dibagi per pengiriman. Oke, nanti akan ketahuan HPP-nya berapa. Seperti ini. Biaya bahan baku per dokumen 2.170. Oke. Fee marketing per dokumen 1.000. Oke. Bensin per dokumen 20.000 dibagi 40 dokumen. Oke. Sama dengan 500 nih per dokumen. Oke, 20.000 bensin per dokumen ya, 20.000. Coba sebentar. Butuh bensin sebanyak 20.000. Ini salah ini lagi nih, sebanyak 50, seharusnya sebanyak 40. Ini seharusnya 50 dokumen. Ya, 20. Sebentar ya. Semisalnya nah. Oke, berarti di sininya yang salah di soalnya ya. Seharusnya di sini 40 bukan 50 nih. Ya. Nah, jadi kita ulangi lagi biaya bahan baku per dokumen, satu dokumen kan 2.170. Fee marketing per dokumen itu kan 1.000. Oke. Bensin per dokumen itu bukan bensin per dokumen. Jadi bensin jatuhnya per dokumen itu adalah 500 ya. Jadi dia itu pada saat ngirim 40 dokumen, cuman ngabisin 20.000 bensin. Maka berarti 20.000 dibagi 40 sama dengan 500. Oke. Maka bahan baku ditambah fee marketing, oke. Bahan bakunya 2.170 ditambah fee marketing 1.000 ditambah bensin per dokumennya 500. Oke. Sama dengan HPP dia berarti adalah 3.670. Oke. Ini adalah HPP
per dokumennya. Jadi gitu cara untuk perhitungan jasa delivery. Terusnya, oke, ini untuk usaha produksi fashion, skip ya. Nah, itu adalah modul-modulnya. Sekarang kita akan langsung ke latihan transaksi, ya. Latihan transaksi ini cara perhitungan HPP seperti apa, gitu, oke? Karena seharusnya dikirim ke Bapak dan Ibu, jadi nggak usah, nggak apa-apa. Kita kerjain bareng-bareng aja ya. Contohnya dari saya. Sebentar ya. Latihan perhitungan HPP. Nah, ini contoh kasusnya nih, contoh latihannya, bimbingan belajar misalkan. Perhitungan harga pokok penjualan. Bapak Rizky membuka bimbingan belajar, bimbel ya, untuk anak SD dari rumah ke rumah. Untuk setiap bimbingan belajar, pengajar akan diberikan fee sebesar 75.000 dan makan 15.000 dengan waktu belajar 2 jam. Pengajar akan melakukan reimburse ya 2 jam. Dengan waktu belajar 2 jam. Pengajar akan melakukan reimburse bensin ke Bapak Rizky setiap 5 kali pembimbingan dengan biaya sebesar 30.000. Oke. Reimburse bensin ke Bapak Rizky setiap 5 kali bimbingan dengan biaya sebesar 30.000. Berapakah harga pokok penjualan untuk bimbingan belajar per jamnya? Nah, sekarang kita cari nih HPP per jamnya itu berapa. Oke, kita buka sekarang kertas kerjanya. Nah, di sini kita masukin fee-nya berapa? Jumlah biaya fee-nya berapa di sini? Fee-nya sebesar 75.000. Oke, kita masukin fee-nya 75.000. Habis itu jumlah jamnya berapa tapi? Ya. Jumlah jamnya adalah 75.000 tapi untuk 2 jam. Oke. Berarti kan kalau kita mau ngitung per jamnya berarti fee 75.000 dibagi 2. Sama dengan ini adalah fee per jamnya 37.500. Oke. Terusnya untuk makan ya. Halo? Untuk makan, sebesar berapa? 15.000 ya, tapi untuk 2 jam. Oke, kita masukin lagi 2 jam, 15.000 ya, 15.000. Cuman 15.000 jumlahnya 2 jam, berarti dia sama nih. Berapa? 15.000 dibagi 2 jam sama dengan 7.500. 7.500 ini adalah biaya makan per jamnya. Lalu kalau bensin gimana? Nah, kalau bensin, dia ini kan bensinnya 30.000. Oke. Kita masukin dulu jumlah biaya bensinnya 30.000. Oke. Biaya bensinnya 30.000. Nah, pengajar akan melakukan reimburse bensin ke Bapak Rizky 5 kali bimbingan dengan biaya sebesar 30.000. Berarti kan dia itu 2 jam nih. Berarti 2 dikali 5 sama dengan kan 10 nih. Ya. Berarti di sini itu jumlah jamnya kita masukin 10. Maka
30 dibagi 10 sama dengan 3.000. Oke. Ini untuk biaya bensinnya. Oke. Harga pokok per jamnya berarti 48.000. Mungkin yang saat ini kan kalau bimbel itu kan mahal ya. Ada 100 lebih, 200 lebih. Yang mungkin dia HPP-nya ngitung dari sini, dari fee, makan, bensin, dan lain-lainnya. Ya. Seperti itu cara perhitungan HPP-nya secara garis besar ya. Kita ngambil contoh kasusnya dari delivery. Oke. Lanjut lagi ke PowerPoint-nya, ke PPT-nya. Klik. Nah, laporan laba rugi sederhana. Dari mana sih laporan laba rugi sederhana? Pertama itu dari penjualan. Terus harga pokok penjualan. Karena jasa seharusnya dihitung ada harga pokok penjualan, tapi kalau mau dihitung disilahkan. Biasanya jasa itu langsung ke biaya ya, lalu ada biaya operasional. Terusnya manfaat laporan laba rugi itu apa? Nah, manfaat laporan laba rugi adalah pertama untuk evaluasi kinerja, untuk tolak ukur usaha, dasar pengembangan usaha. Karena kalau misalkan kita sudah ada laba rugi, jadi kita bisa kelihatan nih, bulan ini kita rugi apa untung. Kayak gitu kan. Bulan ini operasional kita berapa? Gitu. Penjualan kita berapa? Kelihatan sangat jelas kalau misalkan dicatat dengan teratur atau dengan benar. Kayak gitu, evaluasi kinerja kita. Karena kalau misalkan udah ada laba rugi, wah kita untung besar nih, bisa kali dikembangin yang lain-lainnya seperti itu. Itu antara untuk tolak ukur usaha kita, dasar pengembangan usaha. Jadi enak kelihatan ya. Terusnya ini adalah contoh laba rugi sederhana usaha dagang. Tapi ini dagang ya. Kuliner. Nah, ini servis AC nih. Servis AC kan lebih ke jasa. Contoh laporan laba rugi sederhana servis AC ya. Pendapatannya berapa? 9.100.000, laba kotornya 9.100.000. Karena jasa, saya saranin itu nggak ada HPP-nya. Tapi kalau mau diperhitungkan HPP itu caranya kayak tadi. Ini saya seharusnya ngejual berapa sih? Kayak gitu. Seharusnya dari pendapatan sekian, ada operasional nih, bayar gaji, sewa tempat, listrik, perlengkapan lain-lainnya. Yang total biaya operasional itu sekitar Rp6.500.000. Maka laba kotor dikurangi biaya operasional adalah Rp2.600.000. Nah, ini laba rugi bisa jadi tolak ukur yang tadi saya bilang. Dengan keuntungan segini, apa bisa kita istilahnya apa? Nambah misalkan kalau kita dalam apa ya, jasa fotografer, misalkan bisa nggak ya beli kamera lagi ya, nambah karyawan lagi kayak gitu kan bisa tuh, bisa jadi tolak ukur seperti itu. Terus ini adalah neraca sederhana ya. Selain ada laba rugi, ada juga namanya dalam manajemen keuangan itu neraca sederhana. Ini biasanya yang dilakukan yang dipinta sangat penting oleh perusahaan-perusahaan. Saya cuma pengen lihat neraca sama laba ruginya. Gitu. Misalkan kalau ada yang mau nanam modal, coba lihat neraca sama laba rugi. Wah, gitu. Itu bisa kelihatan. Jadi tolak ukur dia, bisa nggak sih saya nanam modal di sini, ada keuntungan nggak sih gitu. Ada apa ya? Ada perkembangan nggak sih kayak gitu. Karena dari neraca sendiri pengertiannya itu adalah dia itu ada yang namanya aset yang dimiliki. Contohnya kayak kas dan bank, kas atau bank. Terus ada stoknya, itu kalau dagang ya. Ataupun barang-barang yang kita stok. Terus ada aset-aset kita kendaraan, itu masuknya di neraca aset yang dimiliki. Terusnya sumber dana. Nah, sumber dana contohnya hutang, modal, laba rugi usaha, kayak gitu ya. Jadi neraca itu menggambarkan kemampuan kita sebenarnya. Bisa juga kalau misalkan contohnya gini, dari kas itu neraca itu dijelasin.
kita masuk uang dari kas nih, sumbernya dari mana? Misalkan gitu, modal. Itu berarti harus dicatat kas dan modalnya. Atau kita masuk, bos masukin modal nih, mau kemana modalnya? Ke bank atau ke kas, kayak gitu. Seperti itu contohnya. Atau misalkan kita punya uang tapi boleh ngutang dari bank. Kelihatan nanti utang kita ada berapa, kas kita ada berapa, jadi di situ terlihat. Oke. Nah, di sini dijelasin manfaat neraca sederhananya, sama kayak dia laba rugi ya. Evaluasi kondisi perusahaan, tolak ukur keuangan, tolak ukur kemampuan pembayaran. Ya, karena kan di neraca kan kelihatan nanti kas kita ada berapa, bank kita ada berapa, hutang kita ada berapa, piutang kita ada berapa. Kayak gitu kelihatan masih sanggup nggak sih kita misalkan mau nambah aset lagi nih, atau mau nambah yang lain-lainnya seperti itu. Masih bisa nggak sih kayak gitu. Itu untuk tolak ukur dari neraca. Nah, contoh neraca sederhana sendiri seperti ini. Dia antara aset kita, sebelah kiri aset ya, total aset tuh. Yang sebelah kanan ini total hutang dan modal, atau biasa disebut juga dalam akuntansi itu adalah kewajiban, ya. Dia itu harus sama nilainya antara kiri dan kanan. Jadi istilahnya balance kalau dalam akuntansi itu. Jadi harus sama kayak gitu ya. Ini adalah contoh neraca sederhananya. Ternyata uang boleh ngutang, ternyata uang dari modal kayak gitu ya. Lanjut. Nah, tadi kan habis latihan transaksi untuk cara perhitungan HPP. Nah, sekarang disuruh lagi transaksi, tapi lebih ke laporan laba rugi dan neraca, cara pembuatan laporan laba rugi dan neraca. Atau bagaimana sih bikin pos-posnya, yang dimaksud pos-pos itu kayak gimana sih Pak gitu. Yang dimaksud laba rugi itu kayak gimana sih Pak caranya kayak gitu. Nah, oke, kita balik lagi ke soal transaksinya. Yang ini saya kelas dulu ya. Nah, kita di sini ngambil contoh itu adalah kursus setir mobil Bapak Rahman, contoh transaksi. Nah, tadinya ini harus dikerjakan, maaf ya, aduh leher saya pegel nih, kolesterol. Tadinya kursus setir mobil, Tadinya laporan keuangan ini seharusnya saya berikan ke para peserta masing-masing. Nanti saya kasih waktu 10 menit kayak gitu. Udah ada yang bisa, kalau udah lebih waktunya baru kita kerjain bareng-bareng seperti itu. Ya, karena tidak dikasih, kita kerjain bareng-bareng aja, nggak apa-apa ya, sama-sama. Gitu. Nah, di tanggal 1 September 2020 Bapak Rahman mempunyai 250 juta, sorry. Nolnya kebanyakan ini, saya bingung. Yang dianggap sebagai modal usaha. Nah, begini, ketika ada transaksi ini kita nyatetnya gimana? Cara bikin posnya gimana sih, Pak? Nah, oke. Nih, saya buka untuk laporan keuangan tempat-tempat pos-posnya seperti ini. Oke. Itu laporan laba rugi. Nah, ini pos-posnya kayak gini, contoh ya. Oke, kita balik lagi ke soalnya. Tanggal 1 September 2020, Bapak Rahman mempunyai uang tunai sebesar 250 juta yang dianggap sebagai modal. Nah, kita nyatetnya gimana? Bikin posnya gimana? Ini kan kita udah tahu nih, ya 250 juta itu kita mau masuk kemana? Ke bank kah atau ke kas? Perusahaan ya, bukan pribadi ya, harus dipisah. Ke bank kah atau ke kas? Sumbernya dari mana? Sumbernya adalah dari modal. Oke.
Sumbernya dari modal nih. Nah, habis itu kita catat di sini tanggal 1 September 2020. Keterangannya apa nih? Misalkan modal usaha. Oke, kita isi di sini modal usaha. Lalu di sini kita masukin nilainya berapa? 250 juta. Nah, ketika kita masukin di kas ya, ini posnya untuk pos kas nih Pak, ya nama akunnya kas. Di akuntansi itu akun, cuma kita nyebutnya pos nggak apa-apa. Adalah kas. Nah di kas itu ada pergerakan nilai sebesar 250, nambah ya. Kas kita nambah 250, cuman sumbernya dari mana? Nah sumbernya itu kita bikin pos juga. Sudah dibikinkan ada di bawah modal usaha nih ya, kita bikin nama akunnya modal usaha 0109/2020. Keterangannya adalah modal usaha. Nah, tadi kan ketika kita ngisi saldonya awal kan di sebelah kiri nih, di debit ya, sebelah kiri. Ketika kita ngisi awal di sebelah kiri, maka yang keduanya atau lawannya harus di sebelah kanan ya. Gitu. Berarti modalnya ini dia. Di kredit ya 250 juta. Seperti itu. Oke. Lanjut lagi di tanggal berapa nih? Selanjutnya tanggal 2 September 2020. Membeli laptop Asus untuk keperluan operasional sebesar 7 juta. Wih. Beli laptop Asus nih 7 juta. Oke, itu kan biasanya kan dicatat sebagai aset kita nih, ya. Gimana caranya? Nah, tanggal berapa? 2 September. Tanggal 2 membeli laptop Asus. Contohnya membeli laptop Asus. Maaf. Membeli laptop Asus ya, berarti kan di sini uang kita bergerak nih, bukan bertambah ya, tapi berkurang. Kalau misalkan 7 juta, berarti kita harus masukinnya di sebelah kanan, karena uang kita keluar. Tuh. Nah, orang ya, awalnya 2,5, sekarang jadi 243. Seperti itu. Lalu lawannya di mana nih? Kita mau masukin di mana lagi nih? Ya. Lalu 7 juta setelah dikas keluar, berarti kan kita harus bikin nama akun juga, laptop. Misalkan kayak gitu. Tanggal berapa tadi? Tanggal 2 September. September cuy. Membeli laptop ya. Pokoknya pakai bahasa sehari-hari aja gitu ya. Tadi kan di sebelah kanan ya. Nih, ambil laptop kan sebelah kanan, maka di sininya sebelah kiri. 7 juta. 7 juta. Oke, itu. Apalagi nih, misalkan di contoh selanjutnya tanggal yang sama, di tanggal 2 September membeli mobil Matic sebesar 200 juta. Ya. Membeli mobil Matic sebesar 200 juta 2 September. Oke, kita buat lagi 2 September. Nanti buat laporannya kayak gini aja Pak, gampang buat pos-posnya. Beli mobil Matic. Beli mobil besar 200 juta. Oke, sama ya. Uang keluar berarti di sebelah kanan. Lalu dikasih udah bergerak. Nah, jadi kita harus catat di satunya lagi. Mobil. Tanggal 2 September 2020.
membeli mobil. Belum, Bos. 200 juta. Nah, kayak gini ya. Nanti kalau misalkan beli-beli apa-apa ya bikin aja akun barunya kayak gitu. Habis itu apa lagi? Habis itu beli perlengkapan kantor 500.000. Nah, ini yang sering nih. Tanggal 5 September membeli ATK atau membeli perlengkapan kantor. Beli perlengkapan kantor sebesar 500.000 ya, ini ya. Sebesar 500.000. Kasnya dicatat. Nah, di sini juga kita harus catat. Kita cari perlengkapan kantor ada nggak? Kalau nggak ada kita bikin. Seragam, bensin, listrik. Nah, ini ada nih. Perlengkapan kantor ya, 5 September. Rp500.000. Di situ apa lagi? Kita lihat lagi ke soalnya ya. 7 September membeli seragam karyawan 750.000. Oke. 7 September membeli seragam karyawan. Sebesar 750 ya. 750. Nah, terus kita cari nih seragam ada enggak? Nih, seragam ada nih. Tanggal berapa tadi ya? 7 September. 7 September 2020. Beli seragam karyawan sebesar 750.000 ya, 750 kan ya. Oke. Seterusnya di tanggal yang sama membayar sewa tempat 2 juta. Membayar sewa tempat 2 juta di tanggal yang sama. Tulis lagi, pokoknya setiap transaksi harus ditulis ya, biar jelas. Jadi sewa tempat. Sewa tempat sebesar 2 juta. Lalu dipostin lagi dah nih. Sewa tempat, kita cari lagi di sini. Ada nggak? Kalau ada, kita bikin. Nih, sewa tempat. 7 September. Dan pastikan kalau nanti dicatat deskripsinya atau keterangannya jelas ya. Gitu. Jangan misalnya kayak gini, misalnya sewa tempat apaan nih gitu kan. Bisa jadi sewa tempat, misalnya kalau kita ada 2 toko, 3 toko, atau 4 toko. Ini kan harus jelas sewa tempat A, sewa tempat B, kayak gitu ya. Terus saya lanjut lagi sampai mana nih? Baca tempat. Menerima penghasilan kursus setir mobil sebesar 1.500 Kak, ya, 1.500.000 ya, 8 September. 8 September 2020. Pendapatan.
atau bisa disebut juga penghasilan. Sebesar berapa tadi? Sebesar sejuta. Menerima penghasilan konsumsi mobil 1.500.000 ya. Nah, ini di debit ya, di debit di sebelah kiri. 1.500.000. Lalu di sininya cari nih akun pendapatan, ada nih. Tanggal berapa tadi? Ini yang ini ya. Tanggal 8 September. Pendapatan. Mau pendapatan, mau penghasilan, bahasanya bebas ya. 1.500.000. Terus siapa lagi? Di tanggal 10 September menerima penghasilan kursus setir mobil. Oke, kita terima lagi ini ya, tapi di tanggal 10 September sebesar 2.500.000. 10/09/2020 sama juga pendapatan sebesar 2.500.000. Klik. Nah, kita lihat lagi terus. Nah, ini kita catat juga ya, pendapatan juga di sini tanggal 10 tapi tanggal 10 bulan 9 2020. Sama juga pendapatan sebesar 2.500.000. Oke. Apalagi habis itu? Membayar servis mobil rutin 800.000 ya, tanggal 15. Oke. Membayar servis rutin mobil tanggal 15 September. 15 September. Servis mobil. Ya, servis sebesar berapa? Kita kan ngeluarin uang ya. 800.000. Berarti ada di sebelah kanan. Lawannya apa? Di kasnya di sini dicatat, terusnya di biayanya juga dicatat. Servis mobil ada enggak? Nih dia nih. Servis mobil tanggal 15 September ya, 15/09/2020. Servis, harus konsisten ya tulisannya. Besar kecil, besar kecil, besar besar. Berapa tadi? 800.000. Servis mobil 800.000. Habis itu di transaksi selanjutnya tanggal 22 September membayar SPP anak sebesar 700.000. Nah, ini pribadi nih. Oke, kita coba catat ya. Tanggal 22 September. 22/9/2020 membayar SPP anak sebesar 700.000 ya. Coba kita cari ada nggak nih posnya. Nah, ini dia keperluan pribadi ada. Masuknya di keperluan pribadi ya. 22 September 700.000 22. Oke. Kita lanjut ke soal selanjutnya, dikit lagi. Ntar kalau udah kelar ini enak, laporannya terbentuk. Ayo. Terusnya di tanggal 23 menerima penghasilan lagi nih. Kita dapat duit lagi nih dari kursus setir mobil sebesar 2.500.000. Oke. Tanggal 23 pendapatan sebesar 2 juta
500 ini ya, tanggal 3 ya. 2.500.000. Nah, seterusnya kita catat juga di sini di tadi apa? Ayo pendapatan ya. Tanggal 23. Oke, tanggal 23 2020. Pendapatan sebesar 2.500.000. Nah, lanjut lagi. Oke. Gaji karyawan sebesar 1.200.000. Oke, di tanggal 25 September. Oke. Di tanggal 25 September membayar gaji karyawan. Misalnya gaji karyawan sebesar 1.200.000. Betul, 1.200.000 ya. Terusnya jangan lupa yang bawahnya diisi juga pos satunya lagi ya. 25. Sebesar 1.200.000. Habis itu, di tanggal yang sama, membeli bensin mobil sebesar 500.000. Oke. Di tanggal yang sama, tanggal 25 September 2020, bensin. Membeli bensin sebesar 500.000. Nah, ini kita catat juga yang di pos satunya lagi, yang sampai lupa mana yang bensin. Tanggal 25/05/2020. Membeli bensin 500.000. Habis itu apa lagi? Yang terakhir, membeli token listrik kantor 300.000. Oke. Membeli token listrik kantor 300.000 tanggal berapa? 26 ya. Membeli token sebesar 300.000. Listrik ya. Tanggal 26/9/2020. Terangannya membeli token. Ini wajib nih Pak ya, bulanan nih. Kalau listrik mah. Sebesar 300.000. Nah, oke, soalnya udah semua kita gunakan ya, sudah kita terapkan di posnya masing-masing. Lalu bagaimana cara pembentukan laporan laba rugi dan neracanya? Oke. Sebelumnya ya, dan moderatornya saya izin sebentar ke toilet ya. Ya Pak, silakan. Silakan Pak Ade. Oke, teman-teman yang lain yang belum absen mungkin bisa dilihat di chatnya, di link chatnya ada yang masih bisa belum absen sambil nunggu Pak Ade. Sudah absen semua. Ada lagi yang masih belum absen? Sudah semua absen ya? Buat Bapak Ibu yang tadi sudah melihat sedikit
pemaparan materinya mungkin bisa disiapin juga pertanyaannya. Untuk nanti akan ada sesi tanya jawabnya setelah pemaparan materinya selesai. Jangan lupa absennya saya ingetin lagi. Masih ada yang belum bisa absen kah? Sambil udah. Oke. Sambil nunggu mungkin disiapin pertanyaannya nanti Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan setelah sesi materi berlangsung. Oke. Sudah. Boleh, mungkin yang udah punya, oke. Oke, sudah Pak? Ya, oke. Oke, sudah bisa ya Pak Ade ya. Silakan, ya, oke. Ya, silakan gitu. saya kembalikan ke Pak Ade. Oke, lanjut lagi ya. Nah, kita kan udah catet nih transaksi per posnya masing-masing. Nah, bagaimana cara kita menyajikan laporan laba ruginya? Nah, caranya, kita scroll dulu ke atas. Nah, klik. Kita lihat di laporan laba rugi yang sudah disiapkan seperti ini. Oke. Nah, kita lihat nih pendapatan. Ada nilainya nggak pendapatan di pendapatan ya. Nih, pendapatan di bulan September sebesar 6.500.000. Maka kita masukkan 6.500.000. Gitu. Ya. Terus ya HPP nggak ada ya. Nih, HPP tidak ada ya. Lanjut lagi ke gaji. Nah, di bulan September gajinya berapa? Nah, ini kita lihat lagi, kita cek gajinya. Nih, di totalnya ya, 1.200.000. Oke, 1.200.000. Terus ya, ada nggak biaya servis mobil? Kalau ada, masukin nilainya. Nih, servis mobil sebesar 800.000. Ya. Terus apa lagi? Seragam. Nah, seragam ada nggak seragam? Seragam mana nih? Seragam 750.000 ya. Masukin 750.000. Ada lagi sewa tempat. Ada nggak sewa tempat? Oh, ada nih, sebesar 2 juta. Bensin. Ada nggak bensin? Bensin tadi ada ya. Bensin itu mandi. Oh, paling bawah. Nih bensin ada 500.000 ya. Bensinnya 500.000. Nah, listrik berapa listrik? Listrik itu 300.000 ya. Listrik 300.000. Perlengkapan kantor, ada nggak perlengkapan kantor? Nah, ini sebesar 500.000. Kayak gitu. Di sini udah kelihatan nih laba kotor kita 6.500.000. Terus ada biaya operasional kita 6 juta.
Oke. Terusnya, oh ya, ada satu lagi kayaknya, keperluan pribadi. Nah, keperluan pribadi nih Pak, membayar SPP anak 700.000. Nah, kita masukin, klik. Nah, di sini kan kelihatan nih ya, jadinya laba rugi kita kelihatan nih di sini sebagai tolak ukur. Laba rugi bersih kita minus 250.000. Nah, ini kita koreksi seharusnya. Kenapa bisa minus? Ya, bisa minus karena ini ada keperluan pribadi yang sangat besar, 700.000. Ini sebenarnya sebagai tolak ukur kita. Coba kalau nggak ada kita untung 450.000, ya. Tapi karena ada keperluan pribadi sebesar 700.000, maka kita jadi minus 250.000. Ya apa gimana ya Pak? Biasanya keperluan pribadi saya biasanya kalau ngambil uang itu dicampur Pak antara usaha sama keperluan pribadi. Kalaupun dicampur harus dicatat, ya. Kalau ibu ngambil uang dari keperluan pribadi, dari uang usaha untuk apa? Itu dicatat biar kelihatan. Jadi patokan ibu dan bapak nanti kayak gimana. Misalkan, wah ini rugi karena keperluan pribadi. Nah, keperluan pribadi itu bisa ditekan, bisa dikecilkan, ya. Jadi keperluan pribadi itu bisa dikecilkan dari laba kita, tapi harus dicatat. Atau misalkan nggak bisa Pak, saya biasanya pribadi saya segitu, nggak bisa diapa-apain. Ya berarti pendapatannya harus dibesarkan. Berarti harus digenjot istilahnya pemasukannya. Kalau nggak mau minus. Seperti itu. Ini gambaran sederhana untuk laba ruginya seperti ini. Dan ini manfaatnya kenapa? Karena kalau keperluan pribadi dicampur ya seperti ini kelihatannya. Seharusnya kita untung, malah jadi buntung. Ya, di sini kelihatan minus nih, minus 250.000 karena keperluan pribadi 700.000 gitu. Ya harus dikorbankan gitu. Seperti itu. Ini kan laporan sederhana laba rugi ya. Terusnya kalau neraca gimana? Nah, neraca bentuknya seperti ini. Nah, si kosong ya. Neraca bentuknya seperti ini. Kita isi nih, ada akun kas. Oke. Jumlah akun kas berapa tadi di di sheet ketiga ya, form akuntansinya. Jumlah kas kita ambil terakhirnya berapa nih? Di bulan September tinggal berapa nih? 36 juta. Oke. Tinggal 36 juta. Coba kita masukin 36 juta. Terusnya stoknya ada nggak? Nggak ada kan ya? Kita nggak stok ya. Mobil gimana? Mobil ada. Tadi kita beli mobil, dimasukin aset dijadiin aset kita ya, dijadiin aset kita ya mobil. Nilainya berapa tadi mobil? 200 juta. 200 juta. Terus apa lagi? Laptop. Laptop berapa laptop? 7 juta. Oke. Terus apakah ada hutang? Nggak ada ya. Terus modal ada nggak? Modal itu ada tadi ya. Kita awal masukin modal ya. Modalnya itu berapa tadi? Nih, kita lihat di posnya modal nih. Posnya modal ini dia. 250 juta ya. 250 juta. Nah, ini seharusnya sama nih antara kewajiban dengan aktiva kita. Seharusnya sama, tapi kenapa beda ya? Coba saya cek ulang ya. Saya salah masukin angka takutnya nih. Rp 200 juta, 500, 700. Oh ini nih membeli seragam banyak banget, 7 juta. 500. Membeli seragam itu 760.000. Nah ini salah nih, oke.
Nah, itu koreksi kita. Jadi seharusnya kas bank itu ada berapa? 42.750.000. 42.750.000. Nah, ketika sudah sama antara total aset dengan total hutang, baru dah ini laporannya benar. Dan ini sebagai tolak ukur kita juga, kemampuan kita membayar atau menambah. Misalkan, oh kas kita sekarang ada, kas perusahaan ya, kas perusahaan kita sekarang ada 40.750 nih, kira-kira gimana ya, apa yang mau dikembangin ya? Kayak gitu ya, misalkan mau beli mobil baru, ya mobil baru, misalkan kayak gitu kan ya. Misalnya tambah sopir baru gitu, coba gitu kan. Nah ini buat tolak ukur kita ya. Nah seperti itulah gambaran antara neraca dan laporan laba rugi. Oke, mungkin materi saya sampai sini. Mungkin selanjutnya saya serahkan kepada Mbak Moderator. Mau langsung ke sesi tanya jawab? Boleh. Oke. Terima kasih sebelumnya Pak Ade atas pemaparan materinya. Lumayan mikir banget ya. Ini sederhana loh. Padahal yang sederhana. Ini udah disederhanain loh ya. Ya, tapi insya Allah sih teman-teman di sini mungkin semua bisa ngikutin lah ya. Untuk kedepannya manajemen usahanya mungkin akan lebih baik ketika laporan keuangannya beres gitu ya, Pak Ade ya. Iya, Oke. betul. Langsung aja kita buka sesi tanya jawab, tapi boleh sebelumnya kita jawab dulu kali ya yang sudah masuk di daftar pertanyaan ya Pak Ade ya, boleh ya? Boleh Mbak. Oke. Saya sebutin aja. Bentar. Untuk yang masuk pertanyaannya kurang lebih ada 11 sampai dengan tadi pagi. Ini mungkin oke. Tifah Trihandayani, apakah perlu untuk mencatat keuangan yang tahun lalu dikarenakan baru mengetahui ilmu manajemen keuangannya sekarang? Nah, perlu nggak sih dicatat yang keuangan tahun lalunya gitu? Terus bagaimana mengetahui item-item yang diperlukan dalam manajemen keuangan? Tadi udah dijelasin sebenarnya sama Pak De ya. Boleh yang pertama dulu mungkin Pak De, yang tadi perlu nggak sih nyatat keuangan yang tahun lalu? Gini Bu, sebenarnya itu hak Ibu tersendiri ya. Saya jawab ya, makasih ya Mbak. Jadi sebenarnya untuk mencatat misalkan dari perusahaan Ibu misalkan dari 5 tahun lalu, tapi belajar manajemen keuangan baru sekarang. Nah dari 5 tahun yang lalu, perlu nggak sih dicatat keuangannya? Sebenarnya itu hak Ibu sendiri. Kalau Ibu sanggup catat ya silahkan. Sedangkan kan pencatatan itu kan harus ada bukti transaksinya, keluar uang dari mana, untuk apa. Kan nggak mungkin tuh kita backdate 5 tahun. Ya, tapi kalau saran saya lebih baik Ibu mulai mencatatnya itu di awal bulan sekarang September ya, Oktober. Jadi Ibu udah nyiapin dulu nih sampai akhir bulan ini pos-posnya tuh yang biasa terjadi transaksi apa. Nah, nanti di bulan awal Oktober baru deh dimasukkan transaksinya. Gitu. Nanti saldo awal di bulan September itu apa? Misalnya keuangan Ibu tinggal berapa? Terusnya hutang Ibu ada berapa dan aset Ibu ada berapa, itu sebagai saldo awal Ibu. Gitu Bu. Untuk di bulan Oktober ya. Kayak gitu. Oke. Udah bisa lanjut ke pertanyaan kedua ya. Ini dari Bapak Freddy Agung. Saya kurang paham dengan cara menentukan margin. Apakah ada persentase minimal margin agar bisa bertahan dan bersaing, terutama dengan pengusaha yang lain yang modalnya lebih besar, mengingat bidang jasa saya ini bukan barang kebutuhan sehari-hari yang cash flow-nya cepat, sedangkan biaya operasional seperti gaji karyawan itu harus selalu dibayar. Nah, gimana Pak Ade? Silakan dijawab. Ya, soal margin ya. Ya. Jadi gini, kalau misalkan Bapak
Kalau menurut saya pribadi, kalau Bapak bingung dari segi modal, berarti cek di harga pasar, Pak. Sorry Mbak, maaf, boleh diulang pertanyaannya? Ya, aku ulang ya. Gimana menentukan margin? Terus apakah persentase minimal marginnya ada nggak sih gitu patokan acuan minimal menentukan margin itu dan bersaing dengan pengusaha besar karena modal mereka tentunya lebih besar gitu sih Pak. Mengingat Gitu bidang ya. ya. Jadi gini, misalkan ya, masih efektif Pak, karena kuncinya di situ harga pokok ditambah margin kita masih bagus nggak dibanding kita masih dibanding harga pasar, maka marginnya Bapak harus turunin atau cost-nya kita potong, dipersempit, cost-nya diperkecil. Karena Bapak jatuhnya udah main harga pasar. Jadi kita harus istilahnya yang penting cash flow kita bergerak gimana pun caranya gitu. Berarti ya margin Bapak harus dikecilin dan cost Bapak pun harus dikecilkan. Seperti itu. Oke. Oke, udah ya Pak, mudah-mudahan sih jelas. Mudah-mudahan. Oke, lanjut lagi supaya karena lumayan banyak, jadi supaya kejawab semua ya teman-teman gitu. Mudah-mudahan kejawab semua. Pak Heri dari Pak Heri Setiawan. Oke. Pada masa new normal saat ini, apakah rumus atau metode perhitungan HPP seperti biasanya tetap diterapkan? Efektif nggak sih digunakan? Atau ada metode lain yang lebih efektif untuk keadaan saat ini? Oke, jawab ya. Ya. Perhitungan HPP itu tergantung dari biaya kita sebenarnya. Ya, dari cost kita, enggak efektifnya itu dari tergantung usahanya Ibu. Ya, dari Ibu apa Bapak tadi ya? Dari Bapak. Dari Bapak. Dari Bapak. Dari Bapak nih. Ya. Jadi balik lagi ke usahanya Ibu, caranya yang sama kayak begitu perhitungan HPP. Ketika Ibu mau ngambil keuntungan besar di masa seperti ini nggak akan bisa Bu, susah ya, cukup sulit. Jadi yang penting seperti poin di yang pertama ya, yang antara new normal dan normal, berarti Ibu harus mementingkan itu cash flow biar bergerak ya. Gimana caranya pun sama sebenarnya kayak pertanyaan yang kedua tadi nih ya, cost-nya dikecilin, terus yang marginnya dikecilin. Karena apa? Karena pada masa seperti ini mungkin nanti akan banyak pelanggan yang kenal kita. Nah di sini adalah kalau menurut saya pribadi itu kesempatan ya, walaupun kita cost kecil ya, costnya kita kecilin, marginnya kecil, nanti pada saat misalnya mudah-mudahan secepatnya kondisi kita normal kembali ya Pak. Nanti pada saat kondisi kita normal kembali, tidak mungkin pelanggan itu nggak akan kembali lagi ke kita. Yang ada, kita akan selalu diingat sama pelanggan itu. Mungkin Pak, tapi sekarang udah normal nih Bu, naikin sedikit ya harganya, kayak begitu. Harus menyesuaikan situasinya Bu. Cuma kalau untuk cara perhitungan HPP-nya sama, kayak gitu. Oke, Pak Heri Setiawan udah jelas? Mana Pak Heri? Mas Ahmad? Oke. Ya, terima kasih. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Listia Rahmawati. Oke, saat ini kan keadaannya new normal. Kami menggunakan cara bertahan seperti yang terdapat dalam video yang sudah di-share gitu. Dulu saya menentukan harga jual dari ongkos produksi, bahan baku dan lain-lain dikalikan 5 kali lipat karena produk saya adalah produk seni. Itu sudah termasuk keuntungan. Pertanyaannya, dalam keadaan new normal ini, jika diturunkan menjadi 3 kali lipat
saja, apakah bisa terjangkau di pasaran atau enggak? Itu gimana? Kalau begitu, Ibu harus terjun langsung ke pasar, Bu. Ya, ketika antara 5 kali lipat atau 3 kali lipat, kalau misalnya Ibu udah turunin 3 kali lipat, masih ada yang nggak beli juga, berarti Ibu turunin lagi. Ya, Ibu mau barang Ibu nyetok gitu aja, atau istilahnya barang Ibu laku tapi lama lakunya. Atau misalkan barang Ibu laku dengan keuntungan kecil tapi cepat. Ibu lebih milih mana di masa seperti ini? Itu balik lagi ke pribadi Ibu masing-masing. Ibu harus ngecek pasar juga. Ya. Ketika 3 kali lipat masih susah nggak nih ngejualnya di masa kayak gini? Ternyata masih susah. Ya berarti Ibu harus bergerak lagi. Ibu harus kecilin lagi. Misalkan 2 kali lipat. Bisa nggak? Menurut Ibu gimana? Cukup nggak? Ya, kayak gitu. Oke. Ibu, apakah sudah jelas, Bu Listia? Iya, terima kasih. Oke. Maaf Baik. Mbak, sorry saya boleh cerita sedikit ya? Boleh silakan. Karena saya ngambil dari pribadi saya sendiri aja, sekarang mungkin emang efek ini, nggak perusahaan kecil, nggak perusahaan besar, efeknya itu rata. Dari perusahaan saya sendiri yang sekarang saya ini, saya gajian aja, saya jujur aja, saya gajian aja itu tergantung omset atau tergantung pemasukan saya. Nanti gaji saya itu proporsional. Nah, saya masih alhamdulillah posisi saya karena saya masih kerja, masih ada gaji, istilahnya gitu kan, walaupun proporsional. Misalnya pendapatan dari perusahaan saya ternyata 10 juta, dibagi beberapa karyawan tuh. Bisa saya dapat 1 juta sebulan. Bayangkan 1 juta sebulan sekarang dapat apa. Cuman kan kita harus tetap alhamdulillah istilahnya kan. Banyak orang-orang di luar sana yang masih yang dipecat-pecatin, di PHK-in yang susah. Seperti itu. Itu contoh pribadi. Contoh pribadi. Kita jauh-jauh. Iya, karena bos saya pun begini Mbak, prinsip dia. Kan itu emang udah perjanjian di awal ya dalam situasi seperti ini. Ya, prinsip bos saya ketika kita ada di satu perahu, ketika kita mau tujuannya pulau, dia itu nggak mau memaksakan perahu itu akan berhenti atau tenggelam di tengah laut. Daripada perahu itu tenggelam, maka harus dikecilkan volume atau isinya. Seperti itu prinsip bos saya. Yang penting masih bisa menghidupkan beberapa keluarga. Sedih ya? Memang semua Pak mengalami Pak. Oke, gitu. Udah bisa kita lanjutin lagi ya Pak. Lanjut lagi Mbak. Ke Ibu Malta Anantiasari. Oke, ada 2 nih pertanyaannya. Bagaimana mempertahankan kestabilan cash flow dalam usaha jasa transportasi di masa pandemi ini? Terus yang kedua, sebaiknya pos biaya apa aja sih yang diminimalkan untuk menambah cash flow-nya? Itu aja, ada 2, itu aja. Yang kedua apa Mbak? Yang kedua sebaiknya pos biaya apa saja yang bisa diminimalkan untuk menambah cash flow? Menambah cash flow ya. Oke. Sebelumnya maaf Bu, Ibu jenis transportasinya apa ya? Oke, Ibu. Bu Malta bisa. Bu Malta, halo ya. Bisa dijelaskan Bu? Halo? Ya, halo ya. Ya, halo Bu. Maaf Bu, jenis transportasinya apa tuh Bu? Travel Pak. Travel antar. Iya. Gitu. Travel ya. Oke. Saya jawab yang 2 dulu ya. Yang 2 saya ingat, yang 1 saya lupa. Jadi, ketika yang kedua itu kan pertanyaannya kan yang ingin ditekankan ya biayanya ya. Biasanya kalau jasa diminimalkan itu adalah gaji Bu. Ya. Karena gaji itu biasanya 60% dari total biaya kita kalau jasa ya. Gitu. Biasanya itu gaji yang ditekankan, apalagi kayak gini.
Terus tadi yang pertama apa? Sorry Mbak. Ya, tadi yang pertama adalah bagaimana mempertahankan kestabilan cash flow dalam jasa transportasi. Tadi sudah dijawab ya. Yang kedua, sebaiknya biaya pos biaya apa yang bisa diminimalkan? Oh, yang kedua tadi saya jawab yang kedua. Tadi yang pertama berarti kan bagaimana mempertahankan kestabilan cash flow-nya. Kalau mempertahankan kestabilan cash flow ya. Iya. Berarti Ibu harus main benar-benar kayak harga pasar juga Bu sebenarnya Bu. Kalau mau mempertahankan cash flow ya. Misalkan harga pasar kayak tadi contohnya itu harga benar-benar istilahnya tuh Ibu harus cari jaringan lagi, benar-benar harus bersaing di harga pasar Bu. Itu kalau saran saya pribadi ya Bu. Menurut Ibu gimana Bu? Iya, penyesuaian di lapangan aja Pak. Penyesuaian harga juga. Penyesuaian, betul. Ya. Apalagi kan sekarang travel ya Bu. Ya dibatasin. Sabar-sabar ya Bu. Semoga cepat berlalu. Oke. Gitu Iya, ya, kalau Bu. travel kena terdampak banget ya. Karena cuma parah. boleh 50% kan. Mm-mm. Oke, begitu Bu Malta sudah cukup ya Bu ya? Sudah, terima kasih jawabannya. Sama, Bu. Oke, terima kasih Bu Malta. Lanjut ke pertanyaan Bu Ika Putri Yuliana Sari. Pada materi pertama, manajemen keuangan, dijelaskan tentang perumusan HPP. Jika usaha saya bergerak di desain grafis, bagaimana caranya menentukan harga produk atau hasil desain yang disesuaikan dengan materi HPP? Karena jika dilihat dari biaya tetap dan tidak tetapnya, bentar, maaf, agak keputus. Hanya pembelian laptop dulu dan pemakaian listrik serta kuota setiap bulan. Sedangkan selama ini saya sudah menetapkan tarif yang mungkin tidak menggunakan perhitungan laba rugi. Oke. Desain grafis ya, Pak, Bu. Jadi, kalau untuk desain grafis, betul ya, perhitungan tadi apa aja? Kuota, listrik, sama pembelian sama kopi. Biasanya sambil ngopi itu sambil desain. Nah, itu juga sebenarnya harus diperhitungkan ya, dari kuota, dari listrik, dari apa lagi ya? Ilmu. Tuh, seharusnya kita sebenarnya yang nentuin harga pasar itu adalah HPP. Menentuin HPP itu adalah kembali lagi ke harga pasar. Tapi ketika kita menyesuaikan harga pasar, misalkan desain grafis A, harga pasarannya 10.000 misalkan. Tapi ketika kita menjual harga pasarnya misalnya 8.000, nah dari 8.000 itu kita harus estimasikan dulu. Cukup nggak nih misalkan 8.000 itu bisa nggak ya kebeli kuota, internet, listrik, dan lain-lain. Isinya kayak gitu. Kalau misalnya kita dari 8.000 masih untung banyak, ya udah kita taruh pasaran 8.000. Kayak gitu perhitungannya. Sebenarnya cara perhitungannya udah benar. Oh gitu. Oke. Yang penting rutin. Pencatatannya rutin ya, dicatat ya. Iya, betul. Bu Ika udah jelas? Oh, Ibu Ika ya. Iya, Bu Ika. Wih, mantap Ibu. Kayaknya Bu Ika nggak. Oke. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan lagi Bu Ika bisa di chat. Bisa chat di grup aja, nggak apa-apa ya. Mas Ahmad gimana, Mas Syaif? Apakah masih ada waktu kalau kita lempar ke teman-teman yang lain yang masih mau tanya? Boleh? Boleh ya, Mas? Boleh ya, Pak Ade? Nggak apa-apa? Boleh, okay. Saya mau bebas, saya mau ngikutin aja. Siap. Ada lagi mungkin teman-teman yang mau tanya? Sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya. Cukup, Mbak. Cukup ya. Ada lagi yang mau tanya? Udah. Oke.
Udah cukup? Oke, baik. Udah cukup ya mungkin Pak Ade di sesi tanya jawabnya. Oke. Sebelumnya terima kasih atas pemaparannya. Mudah-mudahan nanti kita kan akan nge-share modulnya nih. Kita akan share modulnya, worksheet-nya nanti ada tugas ya Pak Ade ya? Iya, betul. Ya, ada tugas nanti, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Oke, jadi nanti selanjutnya akan ada tugas, worksheet-nya, modulnya yang tadi sudah dijelaskan Pak Ade, akan kita share di grup. Terus sekarang boleh ya kita masuk ke pemaparan dari Bapak Agus, Bank Syariah Mandiri, untuk memaparkan terkait mikro BSM-nya. Kepada Pak Agus dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Nuri atas waktunya. Selamat siang Bapak Ibu semuanya, semoga dalam keadaan sehat semuanya ya. Mohon izin, perkenalkan saya Agus dari Divisi Mikro BSM. Dengar ya Mbak suara saya? Ya, dengar Pak. Oh, alhamdulillah kalau gitu. Materinya Pak Adi tadi sangat luar biasa sekali. Saya jadi terinspirasi gitu. Pengen menjadi seperti Bapak Ibu yang lain, menjadi pengusaha UMKM gitu. Tips-tipsnya untuk membuat neraca tadi cukup jelas dan gamblang dijelaskan. Mudah-mudahan bermanfaat buat Bapak Ibu semuanya gitu untuk merencanakan keuangan, merencanakan pengelolaan keuangan dalam usahanya masing-masing. Gitu. Mohon izin sebentar untuk share materinya. Bisa dilihat Bapak Ibu semuanya ya. Bu Nuri, Pak Ade, bisa Pak ya? Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Silakan Pak. Ya. Baik Bu, terima kasih. Bisa Pak. Bapak Ibu semuanya, mohon izin menyampaikan materi dari Bank Syariah Mandiri berikut. Mengapa Bapak harus ke Bank Syariah Mandiri? Berikut profil Bank Syariah Mandiri. Bank Syariah Mandiri adalah merupakan bank syariah terbesar di Indonesia sekarang. Saat ini aset kami ada 114 triliun. Cabang kami tersebar di seluruh Indonesia, ada sekitar 736 cabang, dan jaringan ATM kami pun ada 207.582 ATM gitu, dan bekerjasama dengan Prima dan Labs gitu. Mengapa Bapak Ibu harus ke Bank Syariah Mandiri? Ya, dari dana yang Bapak Ibu titipkan kepada kami akan investasikan ke bidang-bidang usaha yang tentunya seperti kehendak masyarakat adalah menginginkan pengelolaan keuangan yang adil dan jujur gitu. Kemudian diinvestasikan dalam pembiayaan yang menggunakan akad jual beli bagi hasil dan sewa menyewa. Dari dana yang Bapak titipkan juga nanti akan penempatan dana ke bank lain. Nah, dari hal itu, dari semua itu nanti akan mendapatkan laba, yang penempatan dari dana ke bank lain itu akan mendapatkan istilah bunga ataupun margin, yang dari usaha pun juga yang ditempatkan dalam pembiayaan diinvestasikan ke usaha-usaha itu akan mendapatkan laba juga gitu. Nah, yang penempatan laba yang tadi kita dapatkan dari penempatan dana ke bank lain itu tidak bisa diakuisisi menjadi pendapatan, makanya nanti akan atau tidak dapat dijadikan laba, makanya nanti kita akan masukkan ke dana kebajikan. Sedangkan keuntungan pendapatan dari Bank Syariah Mandiri 2,5% laba perusahaan itu nanti akan diinvestasikan ke dana kebajikan. Apa saja sih dana kebajikan itu gitu? Seperti pembangunan masjid, nanti kita akan bangunkan ke pembangunan sekolah, kemudian akan disalurkan ke anak-anak yatim, ataupun nanti dalam bentuk bantuan bencana alam gitu.
Bapak Ibu mungkin kalau ke Tol Cipali itu nanti ada Masjid Mandi Syariah, itu adalah masjid yang salah satu yang kita bangun gitu. Di Gunung Merapi pun juga ada gitu ya. Mungkin Bapak Ibu pernah ke Gunung Merapi di sana ataupun nanti di Tol Cipali itu nanti kalau singgah di sana lah. Itu masjid yang salah satunya kita bangun itu dari dana Bapak Ibu yang semua titipkan kepada kami. Mengapa perlu perencanaan keuangan seperti yang dipaparkan dari Pak Ade gitu? Ternyata dari hasil survei yang teman-teman kami lakukan itu ternyata awal kehidupan finansial itu dimulai di umur 21 tahun Bapak Ibu semuanya gitu. Kemudian kita akan memenuhi kebutuhan finansial itu 25 gitu. Karena usia pensiun kita kan 55 tahun ya. Jadi untuk memenuhi kebutuhan finansial dari gaji bulanan atau penghasilan usaha itu rata-rata di rentan waktu sekitar 33 tahun. Sedangkan untuk menikmati masa pensiun itu kita hanya 20 tahun. Jadi antara 55 tahun sampai ke 75 tahun. Nah, hal ini perlu perencanaan keuangan yang matang. Mulai dari sekarang menyiapkan keuangan untuk kebutuhan dari Bapak Ibu semuanya dan untuk Bapak Ibu semuanya ketika nanti pensiun. Caranya bagaimana sih mengatur alokasi tadi gitu, seperti yang dipaparkan oleh Pak Ade di laporan neraca keuangan seperti yang dijelaskan tadi dalam neraca laba rugi, ada pos-pos yang harus di pos yang tepat gitu ya. Seperti ada gambaran tadi lemari A yang A itu rapi, kemudian lemari yang B itu tadi tidak rapi, tapi semuanya pada dasarnya bisa untuk menggunakan baju. Tapi karena nggak rapi, ya itulah akhirnya perencanaan keuangannya tidak tepat. Dari penghasilan kita gambarkan adalah ada gaji yang kita dapatkan, ada dari uang sewa properti, mungkin dari suku investasi, ada bagi hasil dari deposito, kemudian ada pengeluaran di sisi kanan ini ada zakat, infak, ini yang memang harus kita keluarkan di awal 2,5%, kemudian ada cicilan hutang juga, jangan sampai melebihi lah 30-40%, karena kalau lebih dari situ ukurannya dari penghasilan kita kemungkinan besar nanti keuangan pribadi atau kebutuhan dari kita akan masuk di sana gitu, artinya bisa dikatakan overfinance gitu. Pinjaman kita melebihi daripada hampir hampir sama dengan pendapatan kita, itu nanti akan berpengaruh terhadap keuangan kita itu. Kemudian menabung, ya minimal kita dapat mensisihkan 10 atau 20%, lebih banyak juga lebih bagus lagi. Dan batasi juga mungkin sebesar yang paling tidak di angka range 20% atau 40%. Kemudian untuk lifestyle, pengeluaran rata-rata lifestyle sudah 20%. Ini adalah rata-rata pengeluaran kita. Dan dari mana sih yang perlu kita sisihkan di awal gitu. Jadi ada zakat, ada infak, ada cicilan ini yang wajib kita bayarkan tiap bulan, kemudian ada saving. Ini di awal ini harus kita alokasikan dulu, bukan di sisa pendapatan gitu. Jangan sampai keliru nanti kita habis gajian ya kita mengeluarkan pengeluaran rutin segala macam tanpa kita bagi ingat ada harus yang saving kita untuk merencanakan nanti di masa pensiun kita atau nanti untuk kebutuhan anak-anak kita gitu. Dari hasil survei, dari hasil survei ini langsung masuk ke produk kita yang kita coba tawarkan. Nanti Bapak Ibu semuanya bisa datang ke kantor cabang kami terdekat di wilayah Bapak Ibu semuanya. Gitu. Apa yang dilakukan ketika orang lagi saat mendesak kebutuhan? Gitu. Ternyata di saat pandemi seperti ini itu ada saja kebutuhan yang sangat mendadak gitu kan. Dan melakukan pinjaman ke koperasi atau pinjaman ke bank atau menjual barang yang dimiliki secara cepat gitu ya, meminjam kepada keluarga, ada juga yang menggadaikan barang yang dimiliki. Ini ada persentasenya gitu dari hasil survei itu, ada sekitar 5% untuk tarik tunai dari kartu kredit, meminjam koperasi ada sekitar 2%, meminjam ke bank ada 20% ya gitu. Yang paling tinggi adalah menggadaikan barang yang dimiliki gitu. Ini hal-hal yang dimungkinkan. Kemudian untuk hal-hal aktual yang pernah dilakukan, yaitu saja paling tinggi ternyata memang hasil survei yang memang benar-benar dilakukan sama masyarakat kita adalah menggadaikan barang yang dimiliki.
Nah, hal ini ada solusi dari kami yang kita tawarkan ke Bapak Ibu semuanya gitu. Hal ini seperti produk kita yang kita tawarkan hari ini adalah produk pembiayaan beragunan emas ataupun dengan gade emas. Jadi dengan pembiayaan beragunan emas di sini Bapak Ibu semuanya bisa mendapatkan limit sampai 250 juta dengan jangka waktu 5 tahun. Dan insya Allah suratnya juga ringan, biaya administrasi nanti dikasih free 0%, kemudian dibebaskan biaya pemblokiran juga. Pencairan pun juga dilakukan di cabang. Dokumennya apa saja yang perlu disiapkan? Itu ada asli formulir permohonan pembiayaan, nanti akan tersedia di cabang. Kemudian fotokopi KTP nasabah dan pasangan yang masih berlaku, kemudian NPWP jika nanti permohonan Bapak Ibu semua di atas 50 juta. Ada juga foto akte nikah atau surat pernyataan keterangan belum menikah jika belum menikah, atau mungkin surat cerai jika memang sudah bercerai. Kemudian ada syarat legalitas usaha, ada SIUP atau TDP, atau mungkin surat keterangan usaha atau nanti foto usaha, kemudian agunan emasnya. Berikut ilustrasi gambaran dari angsuran pembiayaan agunan emas dengan jangka waktu sampai 6 bulan. Kisarannya kita kasih gambaran dari limit 10 juta, 25 sampai 50, 100 sampai 200 itu. Gambaran terkecilnya dari 10 juta dengan jangka waktu 60 bulan atau 5 tahun itu Bapak Ibu semuanya mengangsur sekitar 253.000. Atau dengan 25 juta Bapak punya agunan emas, misalkan agunan emasnya logam mulia kah, atau nanti perhiasan, Bapak Ibu mengambil jangka waktu 60 bulan dengan 25 juta, mungkin per bulannya nanti bisa mengangsur sekitar 634.000. Kemudian solusi yang lain yang kita tawarkan adalah dengan menggadekan emas. Gade emas ini adalah merupakan pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat. Perbedaannya apa dengan gade emas sama agunan emas tadi? Kalau agunan emas tadi itu, kalau ya agunan emas ini 4 bulan, biasa diperpanjang otomatis gitu. Tapi nanti akan dikonfirmasi sama pihak bank dulu apakah nanti akan Bapak Ibu memperpanjang ataukah tidak gitu. Biasa sih ada gade-gade seperti ini itu Bapak Ibu yang membutuhkan dana taktis gitu ya, dana cepat, tapi nanti harus 4 bulan misalkan bisa dikembalikan lagi sebesar nilai gadenya, atau nanti Bapak Ibu mungkin belum bisa, masih mau diputar usahanya, Bapak bisa memperpanjang otomatisnya. Biaya titipnya cukup juga ringan, sedangkan nilai taksisnya juga cukup tinggi di kita, proses mudah dan cepat. Mas insya Allah tersimpan dengan aman dan terjamin. Syaratnya cukup mudah, cukup dengan fotokopi KTP saja, kopi NPWP jika pembiayaannya di atas 50 juta. Taksirannya untuk per gram itu taksiran bank sekitar 1 gramnya 719.000. Nominal gadenya itu 683.050 rupiah. Biaya titipnya per 15 hari ada 6.407 rupiah gitu. Sampai nilai ke 350 gram itu taksiran bank mencapai 250 juta sekian, dengan nominal gadenya itu 239 juta sekian, dan biaya titip per harinya itu 1.314.871 rupiah. Nah, demikian pemaparan produk-produk kami yang dapat kami sampaikan dari pembiayaan beragunan emas dan gade emas. Mudah-mudahan di masa pandemi seperti ini bisa membantu Bapak Ibu semuanya dalam mengembangkan dan menjalankan usahanya gitu. Silakan Bapak Ibu semuanya bisa mendatangi kantor-kantor cabang kami terdekat untuk mendapatkan informasi lebih jelas dan detail gitu. Bagaimana prosesnya, bagaimana fitur-fiturnya lebih detail lagi untuk di cabang-cabang kami terdekat gitu. Mungkin seperti itu Ibu Nuri
yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan sesi hari ini dapat membantu Bapak Ibu semuanya di Akademi Wirausaha ini. Mudah-mudahan usahanya semakin lancar, bagus, dan lebih jaya lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Agus Rahmanto atas pemaparan dan informasi produk BSM Mikronya. Untuk teman-teman yang mau tanya-tanya lebih lanjut, mungkin bisa langsung datang ke cabang Bank Syariah Mandiri seperti yang tadi Bapak Agus sampaikan ya. Oke, sebelum kita tutup pelatihannya, boleh alhamdulillah udah selesai hari ini materi yang pertama. Sebelum kita tutup, mari kita sama-sama foto bersama. Bapak Ibu semua, halo. Silakan videonya dinyalakan. Videonya dinyalakan semua. Ya, nanti akan saya screenshot dulu ya. Silakan pasang muka yang paling cakep ya. Jadi hasil screenshotnya bakalan bagus. Oke. Baik, saya screenshot dulu untuk yang pertama. Senyum semua bapak-bapak dan ibu-ibu. 1, 2, 3. Oke. Baik, sekali lagi. 1, 2, 3, senyum. Oke, terima kasih bapak-bapak dan ibu-ibu. Oke, udah selesai ya berarti Mas Ahmad. Mbak, ya. absen saya tadi udah ya? Sudah Pak tadi di link kalau Bapak sudah isi di chatnya. Oke. Ya, Terima oke, kasih. siap. Ya. Oke, terima kasih banyak Pak Ade, terima kasih banyak Pak Agus, teman-teman semua yang sudah bisa hadir hari ini. Mudah-mudahan materinya bermanfaat. Nanti kita diskusi lebih lanjut lagi. Amin. Terima kasih semuanya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses Bapak semuanya. Sukses. Sehat selalu. Semangat. wabarakatuh. Tetap semangat.